Anda dalam program Nutra Sepekan. Dan apa saja informasi yang telah kami rangkum di redaksi kami di edisi kali ini, berikut kami sajikan langsung saja informasi selengkapnya untuk Anda. Pandemi COVID-19 belum berakhir, namun pemerintah telah mencanangkan tatanan hidup yang baru. Lantas, seperti apa sejumlah sektor menghadapi tatanan hidup yang baru atau new normal? Berikut kami sajikan informasinya dalam laporan khas redaksi Humas dan juga Kominfo. Beberapa bulan sejak munculnya pandemi COVID-19, kini aktivitas sosial hingga perkantoran pun secara perlahan kembali seperti biasanya. Meski demikian, perubahan perilaku dan kebiasaan wajib diberlakukan agar produktivitas tetap berjalan dan lingkungan pekerjaan tetap aman dari paparan penyakit. Seperti halnya Akbar, yang kini harus siap untuk memulai kebiasaan yang sebelumnya tak diindahkan olehnya. Mulai dari rutinitas mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu, menggunakan masker selama bekerja, menggunakan alat pelindung wajah saat memberikan pelayanan, hingga membersihkan peralatan bekerja menggunakan cairan disinfektan sebelum memulai aktivitasnya di kantor. Meski awalnya risih, namun pola hidup baru ini harus dilakukan oleh Akbar. Tiap hari masuk kantor itu, dulunya itu kalau kita pijal print, enggak cuci tangan. Sekarang cuci tangan, ditambah lagi yang ini, terus semprot meja, masuk di ruangan itu harus semprot meja dulu. Yang diharuskan itu harus memakai masker. Itu yang paling utama. Kita utamakan itu masker dulu. Dan sebelum masuk di ruangan sini, harus di luar ada cuci tangan, tempat cuci tangan. Menurut saya karena yang sekarang kan corona, nah, jadi mau tidak mau kita harus menghindari semua. Tidak hanya Akbar, hal serupa pun dilakukan oleh rekan sekantornya. Begitupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan di kantor tempatnya bekerja. Teman-teman semua yang ada di luar sana, mari kita saling menjaga jarak dan saling mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jaga kesehatan, Pak. Tetap jaga kesehatan. Ada risih nggak sih dengan aturan-aturan baru di normal baru? Kalau rasa sih ya pasti ada, karena kita kan tidak terbiasa yang begini. Tapi dengan adanya ini, dan untuk menjaga kesehatan ya mau tidak mau harus Siap tidak siap? siap tidak siap harus siap. Penyesuaian pola hidup baru di tengah masa pemulihan pasca pandemi juga dilakukan oleh pasar dan retail modern. Sebagai pusat keramaian dengan volume aktivitas masyarakat yang tinggi, pusat perbelanjaan juga telah menerapkan kebijakan pola pelayanan baru untuk menghadapi masa new normal. Baik, DP2KN selama ini telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama khusus untuk sarana perdagangan, dan memang juga sudah ada himbauan atau edaran dari Menteri Perdagangan dengan surat edaran nomor 12 tahun 2020 tentang bagaimana sarana perdagangan dalam rangka menghadapi new normal. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, sarana perdagangan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang telah disampaikan atau himbauan pemerintah selama ini kita telah laksanakan. Yang pertama, khusus untuk pasar, toko-toko, retail modern, dan sarana-sarana perdagangan lainnya, yang pertama itu harus menyiapkan tempat cuci tangan di depan toko masing-masing. Dan khusus untuk pasar rakyat yang ada di utara, kami telah fasilitasi kerjasama dengan P2M, dengan BPD, masing-masing dipasang satu tempat cuci tangan
dan khusus untuk pasar sentral Masamba dipasang untuk 4 tempat cuci tangan masing-masing pintu masuk. Kemudian khusus untuk retail modern kami juga sudah instruksikan masing-masing untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Kemudian karyawan harus menggunakan masker, jaga jarak. Begitu juga di pasar, kami telah membagikan berapa banyak masker untuk para pedagang dan pengunjung. Kemudian kita juga tekankan untuk selalu menjaga jarak, dan bahkan di retail modern dan toko-toko atau sarana-sarana perdagangan kami sudah buatnya spanduk sebagai himbauan untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah dalam rangka menghadapi new normal ini. Selain perusahaan dan pengelola fasilitas publik, pengguna transportasi juga mau tak mau harus mengikuti aturan baru. Perilaku bertransportasi pun berubah. Disadari atau tidak, aturan work from home hingga penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah di setiap waktu dan tempat menjadi terapi perilaku bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan sekaligus beradaptasi menghadapi tatanan hidup yang baru. Fase new normal ini kita lebih masif lah mempersiapkan itu, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat benar-benar siap memasuki fase new normal itu. Edukasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan pakai sabun selama 20 detik di bawah air yang mengalir. Nah, itu yang diharapkan. Ya. Siap tidak siap, kita harus siap ya Pak? Harus siap menghadapi itu. Pak, apakah dengan adanya work from home kemarin, terus ada pembatasan waktu aktivitas oleh pemerintah, apakah itu nanti akan efektif ketika kita berada di tatanan hidup yang baru? Apakah kita sudah bisa beradaptasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya? Kalau beradaptasi jelas perlu proses. Nah, makanya kebijakan Bupati Luhut Utara ketika tanggap darurat itu ditarik kembali, itu kan dia bilang uji coba. Jadi uji coba itu dalam rangka mempersiapkan juga semua lapisan elemen masyarakat untuk melakukan tatanan baru, tatanan kehidupan yang baru di normal tersebut. Era tatanan baru mau tidak mau, siap tidak siap akan kita jalani. Menggunakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak satu sama lain, mencuci tangan sesering mungkin setelah menyentuh sesuatu, dan sejumlah protokol kesehatan lainnya yang akan menjadi rutinitas baru dalam kehidupan sehari-hari. New normal bukan acuan pandemi telah berakhir, tetapi era di mana masyarakat harus siap untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Tim Humas IKP Kominfo Luhut Utara melaporkan. Laporan khas redaksi lainnya yang akan kami hadirkan di layar kaca Anda adalah terkait penanggulangan banjir. Kita ketahui Masamba beberapa waktu yang lalu diterjang banjir sebanyak 2 kali dalam sebulan. Lantas apa yang akan menjadi solusi dari pemerintah daerah Kabupaten Luhut Utara? Berikut kami sajikan laporan khas redaksi selanjutnya untuk Anda. Belum genap sebulan banjir bandang melanda ibu kota Kabupaten Luhut Utara. Rabu malam lalu, luapan air sungai kembali merendam puluhan rumah yang berada di bantaran Sungai Masamba. Akibatnya, puluhan warga harus dievakuasi dan mengungsi ke gedung pemuda milik pemerintah daerah. Dipimpin Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani, pemerintah bergerak cepat dengan menyediakan berbagai keperluan pengungsi berupa pakaian dan makanan. Meski demikian, sejumlah warga lainnya memilih untuk tetap tinggal meski rumah yang mereka huni terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luhut Utara, banjir yang kedua kalinya melanda kota Masamba sejak sebulan terakhir disebabkan oleh adanya pendangkalan badan sungai pasca banjir bandang yang sebelumnya menerjang pada 16 Mei 2020 lalu. Selain itu, longsor yang terjadi di bagian hulu sungai serta tingginya intensitas hujan sejak beberapa waktu terakhir juga menjadi pemicu utama meluapnya air sungai Masamba. Namun demikian, kami selaku
SKPD yang menangani yang namanya bencana itu tentu mengacu kepada kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Nah, bentuk kesiapsiagaan itu tentu bukan hanya terjadi pada lembaga pemerintah, tetapi itu sebaiknya juga seluruh masyarakat. Dalam rangka. Kenapa ini penting? Karena bencana itu untuk Luwu Utara itu hampir setiap tahun menjadi langganan banjir. Banjir itu kita tahu datang tentu dari pertama cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk disertai dengan hujan. Hujan juga bukan hujan biasa-biasa saja, tetapi itu curah hujan yang cukup tinggi. Nah, akibat curah hujan yang cukup tinggi itu akan mengakibatkan volume air di sungai itu tentu akan naik. Nah, untuk wilayah Luwu Utara, dari 8 sungai yang membentang di wilayah Luwu Utara, yang hampir setiap tahun menimbulkan bencana banjir adalah Sungai Rompong, kemudian Sungai Masamba, Sungai Baliase, dan Sungai Kanjiro. Nah, dari keempat sungai yang saya sebutkan tadi, untuk Sungai Masamba, kebetulan tahun ini, yang tadi saya katakan bencana kita tidak bisa memprediksi, ternyata kurun waktu sebulan itu terjadi 2 kali. Beberapa minggu kemarin itu terjadi bencana banjir bandang yang kerusakannya itu sangat besar. Meski sejak Kamis pagi air telah surut, namun BPBD tetap meminta warga untuk waspada dan siaga menyusul adanya kemungkinan banjir susulan mengingat masih tingginya intensitas hujan dan cuaca ekstrim di wilayah Luwu Utara hingga penghujung bulan Juni mendatang. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Luwu Utara pun memperkirakan banyaknya pertumbuhan awan hujan dengan potensi curah hujan yang tinggi. Jadi untuk wilayah Luwu Raya, kami dari BMKG sudah mengeluarkan prospek cuaca selama beberapa hari ke depan. Ini kami keluarkan dalam bentuk sudah disebarkan, ini mungkin sudah dibaca. Jadi dalam beberapa hari sampai tanggal 19 Juni ini diperkirakan untuk di wilayah Sulawesi Selatan itu di pantai bagian timur itu. Sejauh ini penanganan banjir Sungai Masamba dilakukan secara bertahap, diawali dengan melakukan pengerukan sedimen di sepanjang badan sungai, sekaligus rencana pembuatan talut di sepanjang bantaran sebagai solusi jangka pendek yang direkomendasikan berdasarkan hasil koordinasi bersama Dinas PUPR Luwu Utara. Masyarakat di Luwu Utara pun diharapkan tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk mencegah adanya longsor sekaligus tidak bermukim di sekitar wilayah sungai guna menghindari adanya kemungkinan banjir yang disebabkan oleh faktor alam. Tim Humas dan IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, beberapa waktu yang lalu Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan penyaluran dan juga peninjauan ruas jalan yang ada di wilayah pegunungan. Lantas, bagaimana sebenarnya progres pembenahan serta perintisan jalan yang ada di wilayah pegunungan di Kabupaten Luwu Utara? Berikut kami sajikan penjelasan langsung dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara, Suhaid Mansur. Persoalan ketersediaan infrastruktur khususnya di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Seko, Rampi, dan Limbong di Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong ekonomi masyarakat yang berada di wilayah terisolir. Hanya saja, polemik terkait progres pengerjaan jalan yang dinilai lambat atau terkesan mengalami pembiaran terkadang tak lepas dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Lantas, seperti apa penjelasan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara terkait perkembangan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemenuhan ketersediaan infrastruktur di wilayah pegunungan? Jadi kalau kita bicara Seko, ya, kalau di sini ada Masamba, di sini kan Sabang, di sini ada Talang. Talang ini Limbong ya. Kemudian di sini ada Sae. Ya. Kemudian dari Sae kita kan ke Batas Sumber. Ini ada Batas Sumber. Nah, kemudian dari Sae ini kan ke Enok. Di sini Enok. Kemudian dari Enok ini ada Taloto.
Kemudian kalau ini Taloto, ini bisa kita hubungkan dengan TDBOE. Hampir. Ya. Kemudian dari TDBOE kan ada Bangko. Ini Bangko ini tergabung. Bangko ini Dodorong. Lalu kemudian Penangguan. Dari Masamba ke Onondoa ada. Ini yang kita tidak ada di Badan. Ini bisa dibantu. Nah kalau kita bicara Sabang, Talang, Sae, ini kan jalan nasional, jalan provinsi, statusnya jalan provinsi. Jalan kemarin, di sini ada Penangguan. Nah tahun 2020 ini pengaspalan itu diperkirakan kurang dari 5 kilo dari Palandoan. Iya, insya Allah sudah selesai. Jadi sudah ada progres pengerasan dan tapi sudah ada pelelangan untuk paket. Iya, untuk tahun 2020 semua malah sudah terkontrak untuk pengaspalan. Jadi ada 3 paket sekarang yang untuk pengaspalan di 2020. Yang di depan itu sambungan yang kemarin, ini APBN masuk sini. APBN, ini yang nilainya kurang lebih 24 miliar. Kurang lebih 18 km. Ini kemarin yang sudah terkontrak semuanya. Ini karena jalan provinsi, maka hampir provinsi. Nah untuk saya Sodangan Eno, ini kan kemarin yang kita intervensi dari Lambiri ya. Ini kurang lebih 13 km. Tahun ini insya Allah kita menunggu bantuan dari provinsi untuk bantuan keuangan. Mudah-mudahan bisa datang. Yang sekarang diintervensi sama kabupaten adalah Sae, Saudangan, Lambir Eno. Kilometer. Nah kita sudah intervensi 21,5 km. Sekitar 2 kilo. Jadi kurang lebih ya 2 kilo lebih baru sampai ke Karyamo sini kan. Karyamo ini nanti berhimpit dengan Sae Batas Sulbar ke Beropa, kemudian ini masuk menjadi kewenangan provinsi juga. Karena dia berbatasan dengan provinsi. Ini untuk tahapannya masih dalam tahapan perintisan ya Pak? Iya. Okay. Mabusa Malimongan sudah 3 tahun kita rintis dan itu sudah sampai ke kilo 21,5. 4 tahunan ya. Meskipun sebelumnya sudah ada intervensi. Jadi kondisinya memang sudah perintisan ya. Bahkan perintisan kita itu sudah sampai ke Bangko kemarin, dari Dodolo hampir ke Bangko kan. Ini kita rencanakan untuk terus sampai ke TDBOE. Jadi rencana kita tahun ini 2020 TDBOE itu bisa kita tembus dengan perintisan jalannya. Nah, memang kondisi Pincara Onondoa karena teksturnya berpasir, ini rawan sekali longsor. Kita buka longsor, kita buka longsor. Nah, strategi kita tentu kita tembuskan dulu dari bawah dengan alat yang berbeda. Jadi kan alatnya sementara di sini nantinya kan. Kalau dia sudah tiba di TDBOE, kita harapkan untuk kembali rapikan semua. Kita rencanakan juga bulldozer kita bisa intervensi di sini. Kemudian setelah itu ada rute yang kita usahakan di SS ini. Ada rute yang harus menurun. Dan ini kita pilih yang jalan Belanda. Alasannya kenapa Pak? Apakah Ya. karena pure tekstur jalan? Tentang kondisinya supaya ojek itu tidak ada penundaan atau mereka tidak ada hambatan di dalam. Kemudian tekstur tanahnya sebagai base atau tanah dasar dari jalan yang kita buat itu memang kita amati dia teksturnya pasir murni. Nah, kalau pasir itu filosofi pasir itu dia sudut gesernya 0. Jadi dia tidak bisa bertahan dalam kondisi kemiringan. Jadi dia Sementara jalur yang kita lewati semuanya miring. Semuanya miring. Jadi dia memang dia berada di dalam lereng yang tidak stabil ya. Yang menjamin pasokan kebutuhan bahan pokok di sini itu bisa tetap melalui akses darat ya, meskipun itu kondisinya katakanlah memang dengan tekstur pasir yang dalam. Kemudian alternatif untuk Kerambi ini kan sebenarnya memang ada 3 arah. Ya. Bisa dari arah Masamba sendiri, ini dari arah Badak, nah, bisa juga dari arah Taloto ini. Jadi Taloto ini ada dusun yang terluarnya mereka, dusun Lore. Nah ini ada
jalur. Ruas 30. jalan kita Lore Tideboe. 34,7 km ya. Lore Tideboe. Iya. Nah ini memang dari sisi tekstur tanah dia cukup kuat, cukup Landai. stabil karena dia teksturnya tanah liat. Dia juga meliputi lembah-lembah gunung. Ini terbentuk. Ini kan bisa diperkirakan kalau kita dari Masamba, Seko terus ke ini menjadi pilihan yang jauh ya. Mungkin kondisinya baik tapi jauh. Ini kondisi sekarang dia relatif lebih dekat. Jadi itu pilihan. Masyarakat kita bisa memberi pilihan di mana yang paling efektif menurut saya. Oke, untuk progres pengerjaan sekarang kalau saya lihat kemarin ada satu alat berat yang stay di antara Tideboe Bangko Dodolo. Nah, itu kita akan mulai di mana Pak? Apakah yang ditunggu oleh petugas teknis sendiri dan nanti progresnya akan seperti apa mereka? Jadi tahun ini kita usahakan untuk menyelesaikan sampai ke Tideboe dulu. Jadi mulainya dari sini sampai ke Tideboe. Kemudian saya katakan tadi bahwa setelah perintisan kita kembali untuk perawatan. Jadi dia akan ke sini kembali ke sini. Kembali ke sini ya. Jadi dia memang jalan kita yang baru rintis kemarin itu mungkin lebarnya pun ya paling segini ya. Tapi setelah kita rawat, nah ini mungkin kita lebarkan kembali. Kita bentuk mungkin dia lebih lebar lagi. Kemudian kemarin yang mungkin ada longsoran di sini, ya itu kita keluarkan lagi. Itu yang kita sebut sebagai perawatan. Pemirsa, kita harus tahu bahwa di antara 80 sekian jarak ini ada satu jalur ya di arah Tokunyi ya Pak ya. Atau Batu Menganga itu jalur yang sudah signifikan sekali perbedaannya. Hanya saja memang ada beberapa kerusakan jalan itu karena memang jalan itu ada beberapa hal ya Pak ya. Air dan air Pak Kadis kemarin bilang. Nah cuman persoalannya masyarakat kadang tidak mengerti Pak. Bukan tidak mengerti, mungkin belum memahami bahwa ada persoalan-persoalan yang harus dipahami oleh masyarakat. Kenapa sampai jalan itu ketika kita sudah rintis, kemudian dia rusak lagi, rusak. Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan sedikit apa sih yang harus dipahami masyarakat terkait dengan jalan ini. Rintisan jalan itu kalau lebarnya sudah memenuhi standar, ya tentu kita tingkatkan. Kita tingkatkan mungkin dengan gravel road misalnya. Kemudian setelah gravel road juga harus kita tutup dengan lapisan penutup aspal atau beton. Nah untuk wilayah-wilayah pegunungan ini, aspal dan beton itu kan memang masih sangat jauh. Tapi minimal kita bisa mempertahankan kondisinya ya. Longsor ini memang apakah dia menutup jalan atau bisa juga jalan yang kita bentuk itu amblas karena longsor. Nah ini yang perlu kita pertahankan kondisinya. Makanya di setiap rute ini, Mabu sama Limongan juga nanti, itu tetap kita harus standby kan alat berat atau rintangan yang berupa longsor tadi. Ya. Jadi meskipun ada upaya, tapi karena kondisi alam, akhirnya itu kembali lagi. Adalah rute Masamba, Pincara, Omandoa. Kalau pemerintah daerah tidak berpihak, artinya tidak peduli dengan ruas itu, maka tidak terjadi seperti itu. Tidak mungkin kita rintis tahun ini, terus tahun depan kita tinggalkan, itu tidak mungkin. Nah, keberpihakan itu dibuktikan dengan adanya kesinambungan dari pelaksanaan program, kegiatan, kemudian konsistensi kita untuk menjaga tetap agar... Yang penting ada jalur dulu. Iya, ada jalur, kemudian kita tingkatkan. Kita tingkatkan berdasarkan kondisi dari topografi dan geometri jalannya. Ya. Nah, yang harus dipahami adalah mungkin masyarakat selalu bilang seperti ini. Kenapa ketika sudah ada di rintis jalan, range waktunya itu terlalu jauh. Nah, mungkin Pak Kadis juga bisa menjelaskan apa sih yang harus dipahami masyarakat ketika misalnya pemerintah sudah bekerja, tapi mereka orang-orang di luar ini mengatakan sudah sampai sebatas ini, habis itu ditinggalkan lagi, Pak. Iya. Itu yang kita tidak harapkan terjadi. Iya. Karena apapun yang kita bangun tanpa pemeliharaan, tanpa kesinambungan program, maka itu memang pasti diyakini tidak terbengkalai. Nah, tapi hanya saja pemerintah kan punya batasan juga ya. Iya. Makanya batasan-batasan itu kita optimalkan berdasarkan kondisi yang kita hadapi. Untuk wilayah-wilayah terpencil kita, memang intervensi kita memang lebih kepada perintisan dengan misalnya. Intinya bersabar saja ya, karena berbicara tentang pekerjaan umum dan penataan ruang itu bukan hanya sebatas jalan saja ya Pak ya. Banyak sekali prasarana wilayah. Mungkin Pak Kadis ada satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin? Ya, kepada seluruh masyarakat kita terutama di wilayah 3T, terpencil, terluar dan terisolir. Itu
saya pastikan bahwa pemerintah tidak diam. Hanya saja memang tidak bisa kita menyelesaikan seluruh program kita. Dan yang paling penting adalah konsistensi kita untuk tetap melaksanakannya secara berkesinambungan. Ya. Intinya bersabar saja dan pemerintah tidak diam. Oke, dan pemerintah terus hadir di tengah-tengah masyarakat apapun kondisi. Selain 3 berita atau laporan khas redaksi yang kami hadirkan di layar kaca Anda, berikut kami sajikan juga rangkuman agenda pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara selama sepekan terakhir. Dan berikut kami langsung sajikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pastikan pendidikan tetap berjalan di tengah pandemi. Rabu lalu Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani serahkan bantuan tablet senilai 4,9 miliar kepada 1.794 siswa dari 57 sekolah yang tersebar di Kabupaten Utara. Bantuan tablet sendiri dialokasikan dari 2 jenis bantuan operasional sekolah, yaitu dana bos afirmasi untuk sekolah yang berada di wilayah 3T dan bos kinerja untuk sekolah yang berkinerja baik. Dengan wilayah-wilayah perkotaan. Usai direhab, 9 sekolah di Luwu Utara secara resmi diserah terimakan oleh Kementerian PUPR kepada pemerintah daerah pada Rabu lalu. Sementara itu untuk tahun anggaran 2020 terdapat 13 unit sekolah yang akan mendapatkan program rehab dari masing-masing 12 unit di Kecamatan Seko dan 1 unit di Kecamatan Rampi dari program yang sama. Sebanyak 34,2 miliar dialokasikan melalui APBN untuk merehab 13 unit sekolah melalui anggaran 2020. Tim gerak cepat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Luwu Utara kembali melakukan rapid test massal. Kali ini rapid test massal digelar di Pasar Tanah Lili, Desa Bunga Didi, Kecamatan Tanah Lili pada Jumat lalu. Dalam hasil tersebut dinyatakan 7 orang reaktif dari 157 orang yang berhasil diperiksa. Demikianlah informasi yang kami sajikan dalam program Lutra Sepekan edisi pekan kedua di bulan Juni tahun 2020. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya melalui akun resmi milik pemerintah daerah di Dinas Kominfo Luwu Utara di fanpage-nya. Kemudian juga Anda dapat mengakses informasi seputar perkembangan COVID-19 di fanpage milik gugus tugas COVID-19 Luwu Utara. Atau bagi Anda pengguna Instagram dan ingin melihat bagaimana sih dokumentasi dari kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, bisa langsung saja mengaksesnya di @diskominfo Luwu Utara. Dan bagi Anda yang senang dengan apa saja hasil rangkuman kegiatan kami selama di Humas dan IKP Luwu Utara, Anda dapat mengaksesnya melalui channel YouTube kami di Dinas Kominfo Luwu Utara. Saya Putri Tani bersama dengan kameramen Muhammad Afif Gibran pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa.